Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Ting, ting, ting. Selamat pagi buat teman-teman semua ya, dimanapun teman-teman berada. Teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada, Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, punya seluruh Indonesia kayak gitulah ya, Arab kayak gitu ya, dimanapun kalian berada yang tidak tersebut ya, Korea ya lupa. Jadi dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini aku mau cuap-cuap ya teman-teman. Jadi aku mau curhat nih, curhatnya TKW ya, sama nggak kayak aku. Jadi kali ini aku mau curhat, mudah-mudahan teman-teman juga nggak sama kayak aku gitu ya. Pagi-pagi aku udah sarapan, udah itu kira-kira. Jadi derita atau curhatanku ya teman-teman TKW, sama nggak sih sama teman-teman semua, ya sesama TKW lah ya. Mungkin kalau orang yang kerjanya bukan TKW, dia bebannya nggak seperti kita gitu. Tapi kalau yang TKW, sama nggak sih kalau kita itu belum gajian uangnya udah habis? Yang dimaksud belum gajian uangnya udah habis seperti apa? Jadi kayak gini ya teman-teman, sama nggak sih kalau kita itu teman-teman kayak gitu ya? Tapi mungkin sih nggak sama ya, karena kita kebutuhan pasti berbeda. Cuma nih kalau aku ya teman-teman, aku tuh belum gajian, uang itu udah tak planning. Jadi gajian bulan ini tuh udah A, B, C, dan E, dan selebihnya itu disisain untuk libur. Sama nggak sih? Kadang suka nyesek kayak gitu ya, kadang suka nyesek kayak gitu. Kita belum gajian, uang kita udah ke planning buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, dan akhirnya jangankan itu untuk nabung ya teman-teman. Jadi untuk libur kita pun kadang dibatasi, dalam arti yang harusnya sekali libur kita misalnya pegang $200 atau lebih kayak gitu ya, kita itu jadi memplanning, aduh bulan ini aku harus libur 2 kali. Kalau aku gitu ya, karena aku kan 1 bulan itu liburnya 2 kali. Misalnya bulan ini harusnya aku libur 2 kali. Jadi ujungnya ya kita cari utangan kayak gitu. Jadi ya sama aja ya sebenarnya, sama aja kayak orang-orang pada umumnya kayak gitu ya, orang pada umumnya. Jadi ya kita tetap di sini itu ya cari utangan kayak gitu. Misalnya kita libur 2 kali, uangnya mepet untuk libur kayak gitu kan, akhirnya nyari utangan ke teman, nanti dibalikin pas gajian. Itu udah sering terjadi sama aku seperti itu ya teman-teman. Jadi sawang sinawang ya, gaji seberapapun itu kalau memang kita kebutuhan lebih besar kayak gitu, kadang aku suka sering kayak gini, yalah udahlah gampang, yang penting urusan di Indonesia, urusan di keluarga aku tuh tercukupi. Soal nanti aku libur, aku ada uang atau nggak ada uang, ya harus cari jalan sendiri. Jadi aku sering seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas hari libur, untuk libur yang kedua aku nggak ada uang kayak gitu, aku sering nyari utangan, nyari pinjaman ya sama teman kerja kayak gitu kan. Nanti aku balikin pas aku udah gajian. Jadi aku pun punya utang di sini ya teman-teman. Jadi sama kayak mungkin kayak teman-teman semua kayak gitu ya. Kita itu tutup lubang gali lubang. Yang penting kalau menurut aku ya, yang dipegang itu adalah ucapan sama janji kayak gitu ya. Jadi kalau aku ya samalah, ketika harus libur aku nggak ada uang, aku akan nyari pinjaman ke teman-teman yang ada siapa kayak gitu, nanti dibalikin ketika aku sudah bayaran. Itu ya udah biasa seperti itu ya teman-teman. Jadi kadang aku juga mikir keluarga itu prioritas paling utama dalam hidup aku. Nggak tahu kalau teman-teman ya, tapi walaupun aku kerja di luar negeri kayak gitu ya bertahun-tahun, ya soal utang aku tetap punya utang ya teman-teman. Aku kadang kayak gitu, kalau misalnya uang aku bulan ini itu udah kayak nggak bisa untuk libur aku sendiri, nggak apa-apalah, yang penting keluarga di Indonesia. Jadi kadang apa ya, suka ngerasa
ngerasa sedih juga, kadang aku ngerasa sedih juga, kerja gajian segini tapi kok ya kurang gitu, kok ya nggak cukup gitu. Sebenarnya itu emang ambisi ya, kesalahan kita sendiri karena terlalu ambisi. Tapi ya semangat hidup, semangat hidupnya ya dengan ketika kebutuhan seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan ada kebutuhan seperti itu jadi lebih semangat lagi, besok aku harus nyari uang untuk ini dan ini. Jadi kadang aku ngerasa lelah juga gitu ya. Ya aku gajian segini, kenapa aku selalu masih kurang dan kurang gitu. Sebenarnya bukan karena aku nggak bersyukur ya sebenarnya aku selalu bersyukur, ya Allah terima kasih dengan aku kerja seperti ini, walaupun sebagian orang menganggap rendah, menganggap hina kayak gitu, tapi kalau buat aku sendiri ini adalah anugerah. Jadi kayak kesempatan yang tidak akan datang dua kali lah ya, intinya seperti itu. Jadi ya tetap aku syukuri walaupun hina, ada yang memandang hina gitu. Tapi kalau teman-teman yang memandang hina para TKW itu kalian salah. Karena apa? TKW itu nggak ada matinya, dalam arti pulang ke Indonesia 10 yang datang dari Indonesia itu beribu-ribu. Itulah kenapa TKW nggak ada matinya. Walaupun cerita TKW itu ada yang manis, ada yang pahit, itu kan karena cerita hidup sendiri-sendiri kayak gitu kan. Cerita hidup, nasib orang tidak ada yang tahu kayak gitu kan. Jadi ya apa salahnya kita mencoba untuk berusaha bekerja yang lebih baik, menjadi TKW kayak gitu kan. Karena kita kalau kerja di Indonesia kan dari segi gaji, terus ya pokoknya dari segi gaji kayak gitu kan berbeda lah ya. Jadi ya mencoba untuk mencari gaji yang lumayan walaupun terpisah dari keluarga ya teman-teman. Yang jelas sekali lagi ya, untuk teman-teman semua para TKW atau keluarga aku sekalipun ya, dimanapun kalian berada, sebenarnya sawang sinawang. Jadi aku di sini pun sama ya kayak teman-teman, ketika uang bulanan itu udah habis, uang bulanan dalam arti belum dibayar tapi udah ke planning buat ini dan ini, itu ya kita berusaha besok kita libur harus pinjam ke siapa kayak gitu, itu udah di planning. Jadi aku ya sering kayak gitu juga ya, misalnya udah habis kayak gitu, paling punya buat ongkos naik bis kayak gitu kan, udah mikir siapa yang mau aku pinjamin. Jadi sama kayak teman-teman, mungkin banyak juga ya yang sama kayak aku, cuman ya aku berusaha pinjam untuk mengembalikan. Yang jelas sama lah, aku punya utang dan belum gajian pun sudah ke planning. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong wow kerja di luar negeri gajinya banyak, tabungannya banyak kayak gitu, itu banyak banget yang bilang kayak gitu ya. Sebenarnya enggak ya, sebenarnya sawang sinawang. Kebayang gak sih kebutuhan kita, kebutuhan keluarga di Indonesia, kebutuhan anak-anak. Jadi kadang malah kalau ada itu nombok gitu kan. Tapi ya sekali lagi tetap disyukurin. Yang jelas ya sawang sinawang. Punya utang boleh, tapi jangan melebihi penghasilan kita. Jadi kalau menurut aku ya, karena aku sering gitu kan, kalau misalnya pas libur uangnya kurang gitu, aku udah planning aku harus pinjam ke siapa ini kayak gitu. Jadi sama seperti teman-teman mungkin juga sama lah ya, nyari utangan kayak gitu. Dan kalau aku ya aku sering pinjam ke Fitriana Channel tuh, aku sering Mbak Yani, Mbak Asi kayak gitu. Kalau kira-kira uangku nggak cukup itu sering pinjam ke mereka ya. Jadi kalau misalnya soal jalan-jalan di Hong Kong, wah pasti dia banyak uang, bisa jalan-jalan di Hong Kong kayak gitu kan, bisa setiap libur jalan-jalan kemana. Itu sebenarnya begini ya teman-teman, saya kasih tahu. Sebenarnya kalau di Hong Kong itu tempat seperti itu, tempat rekreasi itu gratis ya. Jadi kita gratis, jadi bukan kita menghambur-hamburkan uang dengan jalan-jalan, enggak. Yang bayar itu ongkosnya ya teman-teman, ongkos perjalanan, misalnya kemana kayak gitu, naik bis, naik kereta kayak gitu. Jadi ya yang penting kita punya ongkos, kita bisa kemana saja. Kalau di Hong Kong ya teman-teman itu emang gratis, jadi bisa keliling lah intinya seperti itu. Bukan karena kita menghambur-hamburkan uang, ya sekedar refreshing lah ya, 1 minggu
kita kerja full kan, dari pagi sampai malam jam 10 kayak gitu, baru mandi, baru istirahat kayak gitu kan, pagi kerja lagi. Jadi ketika hari libur ya seneng aja bisa jalan-jalan, bisa keluar rumah seharian kayak gitu, panas-panas atau hujan-hujan kayak gitu, udah suatu kebahagiaan tersendiri bagi para TKW. Jadi siapa yang nasibnya sama seperti saya, setiap belum gajian uangnya sudah habis ke planning, itu berarti sama servernya sama saya. Jadi ya aku juga sering seperti itulah ya, intinya seperti itu. Tapi semangat selalu, dan ya pokoknya semangat selalu ya buat teman-teman semua. Yang penting kita jangan sampai utang ke bank ya teman-teman. Tapi kalau utang sama temen kayak gitu 100-200 untuk mencukupi hari libur kebutuhan, itu aku sering ya teman-teman, aku sering melakukan itu. Dan mungkin teman-teman juga sama, ada yang sama nggak coba? Aku tuh ada kayak gitu ya. Jadi ya yang sama kayak saya ya, mudah-mudahan jangan sampai kita punya utang banyak ya. Dan mudah-mudahan juga begitu utangnya udah selesai, gajian kita balikin. Karena kita kan sama-sama di sini berusaha bekerja, kita sama-sama kerja. Kalau kita merugikan orang lain itu ya sangat nantinya merugikan diri kita sendiri juga. Jadi buat teman-teman semua, ada yang sama nggak kayak saya seperti itu? Tiap bulan itu kadang itu suka nombok, dalam arti kita pinjam ke temen untuk liburan, sekedar liburan kayak gitu, untuk keluar rumah kayak gitu. Ada nggak yang sama? Mungkin ada juga ya yang sama seperti saya. Yang jelas ya, yang penting adalah keluarga di Indonesia, dan kita jangan sampai membuat keluarga di Indonesia itu menjadikan beban lah ya dengan perbuatan kita. Misalnya kita utang, orang tua kita yang di Indonesia suruh bayar, itu kan jangan sampai seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel, dan yang baru gabung di Sri HM Channel, jangan lupa klik tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari Sri HM Channel. Terima kasih banyak, dan sekarang aku mau lanjut kupas kacang ya teman-teman. Aku lagi ngupas kacang tuh. Jadi aku lagi ngupas kacang ya teman-teman. Jadi aku mau lanjut lagi. Dan terima kasih banyak karena teman-teman udah mendengarkan cuap-cuapku yang ya bukan cuap-cuap ya, tapi derita